kalian semua sehat. Hari ini kita belajar matematika pemindahan. Ayo, ikut Ibu kita ke kelas ya. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang limit tak berhingga. Untuk saat ini kita akan membahas tentang limit tak berhingga bentuk akar pangkat 3. Sebelum Ibu menerangkan cara menjawab soal-soal tentang limit tak berhingga bentuk akar pangkat 3, ada baiknya kita mengingat kembali pengertian dari limit tak berhingga. Suatu limit X mendekati tak berhingga, fungsi fx dinamakan limit tak berhingga, berarti fungsi tersebut hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Dalam hal ini, pada saat ini kita belajar, yaitu yang akan kita bahas adalah mendekati tak berhingga. Nah, untuk pendalaman materi agar kalian paham tentang cara menyelesaikan limit tak hingga untuk bentuk akar pangkat 3, maka Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan limit tak hingga bentuk akar pangkat 3, yaitu hitunglah nilai limit berikut. Berapakah limit X mendekati tak hingga untuk akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang X pangkat 1 dikurang 1. Untuk menyelesaikan soal ini, maka anak-anak perlu perhatian serius. Karena memang menjawab soal seperti ini agak sedikit ribet, tapi hanya sedikit saja, tidak banyak. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kita mulai menjawab soal kita tadi nak ya. Untuk soal bentuk akar pangkat 3, kita tidak bisa menghilangkan tanda akarnya dengan menggunakan bentuk sekawan. Seperti kita menyelesaikan limit tak berhingga bentuk akar pangkat 2 kemarin ya nak ya. Nah, kalau untuk pangkat 3 ini kita sebagai gantinya harus menggunakan perkalian istimewa. Oke, untuk menyelesaikan soal kita, limit X mendekati tak berhingga, bentuk akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat, dikurang X pangkat 1 dikurang 1 ini, dengan menggunakan perkalian istimewa, maka terlebih dahulu kita harus sederhanakan soal kita tadi, menjadi limit X mendekati tak berhingga bentuk akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X tambah 1. Jadi dalam hal ini kita bikin yang tadinya yang di atas X min 1 kita sederhanakan menjadi X plus 1, tetapi tidak merubah bentuk, hanya diberi kurung untuk memisahkan agar kita bisa jadikan dua buah variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Maka setelah bentuk seperti ini, maka kita dapatkan variabel A-nya adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Sedangkan variabel B-nya adalah X plus 1. Selanjutnya kita cari juga atau hitung B pangkat 2, yaitu kita dapatkan X kuadrat ditambah 2X plus 1. Dan kita juga perlu menghitung variabel B pangkat 3, yaitu X tambah 1 kita kalikan 3 kali, sehingga kita dapatkan X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Nah, yang ini bisa kita tambahkan nanti, kita jumlahkan yang pangkat 2. Selanjutnya ditambah 2X tambah 1 ditambah X pangkat 1, ini pun akan kita jumlahkan. Dan terakhir ditambah 1. Jadi kita dapatkan variabel B pangkat 3 adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan variabel A, B, B kuadrat tadi, maka kita dapatkan untuk rumus A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi, itu adalah untuk A kuadrat. Sedangkan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikali
X tambah 1 adalah untuk AB. Dan yang terakhir ditambah X pangkat 1 kuadrat adalah untuk B pangkat 2. Oke, kita teruskan lagi ya nak. Selanjutnya kita akan menyelesaikan menjawab soal kita tadi nak ya. Maka limit X mendekati tak berhingga dari akar pangkat 3 bentuk X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X plus 1 dikali dengan perkalian istimewa tadi, yaitu A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat dibagi dengan A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat. Kenapa kita buat pecahan seperti ini? Ya, ada pembilang dan penyebut. Ini kalau kita selesaikan ini artinya 1. Jadi soal kita tadi kita kali dengan 1, maka hasilnya itu akan tetap. Di dalam matematika kita diperbolehkan mengubah bentuk tetapi tidak boleh mengubah nilai. Nah, jadi kalau soal kita tadi kita kali dengan 1, itu hasilnya akan tetap, tidak ada terjadi perubahan nilai. Nah, dalam hal ini A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat ini nanti akan kita masukkan variabel yang kita dapatkan tadi. Oke. Selanjutnya yaitu limit X mendekati tak berhingga bentuk akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 1. Ini kita kalikan dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat, kita gantikan dengan variabel yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu A kuadratnya adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat, kita kuadratkan lagi. Ditambah dengan AB, yaitu akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikali dengan X plus 1. Ditambah dengan B kuadrat, yaitu B-nya adalah X ditambah 1, kita kuadratkan. Selanjutnya, untuk penyebutnya cukup kita copy pastekan saja dari pembilang yang di atas. Nah, untuk menyelesaikan perkalian pembilangnya, ya, perkalian bagian pembilangnya ini tadi, itu harus kita ingat untuk pembilang itu berlaku kalau kita jadikan ini adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat, kita jadikan adalah variabel A, dan X plus 1 ini adalah variabel B. Maka kalau kita selesaikan dalam bentuk variabel, yaitu A dikurang B, kita kali dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat, akan kita dapatkan A dikali A kuadrat adalah A pangkat 3, dan A dikali AB adalah A kuadrat B. Dan untuk A dikali B kuadrat adalah positif AB kuadrat. Selanjutnya, min B, kalau kita kalikan dengan A kuadrat, akan kita dapatkan min A kuadrat B. Dan untuk min B dikali dengan AB, kita dapatkan min AB kuadrat. Untuk min B dikali B kuadrat adalah min B pangkat 3. Nah, ini coba kalau diperhatikan, nah ini positif A kuadrat B, kalau dikurangkan dengan A kuadrat B itu hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk AB kuadrat, kalau kita kurangkan dengan AB kuadrat juga hasilnya 0. Sehingga dari perkalian ini tadi akan tersisa A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Ya ini ya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Jadi untuk pembilang ini kalau kita selesaikan, maka akan tinggallah hasilnya yaitu A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Jadi untuk akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X plus 1, kalau kita kalikan dengan pembilangnya, akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikuadratkan, ditambah akar pangkat 3, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikali X plus 1, ditambah X ditambah 1 pangkat 2, kita akan dapatkan tinggal yaitu A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, yaitu akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat pangkat 3, ini adalah untuk A pangkat 3, dikurang X tambah 1 dipangkatkan 3, yaitu untuk B pangkat 3. Jadi ini adalah A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Sedangkan
Untuk penyebutnya itu tetap nak ya, hanya saja bagian B pangkat 2-nya bisa diselesaikan, yaitu kalau X tambah 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembilangnya ini nak, kita akan menyelesaikan pembilangnya ini nak. Pembilangnya ini yaitu untuk akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurangkan 2X pangkat 2. Kalau dipangkatkan 3 maka itu akan tinggal, akarnya akan hilang, yaitu karena dia 3 dibagi 3 itu 1. Jadi akarnya hilang, jadi tinggal X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 untuk yang bagian atas ini tadi ya sebagai pembilangnya. Kemudian untuk X tambah 1 kalau kita pangkatkan 3 itu hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Ini sudah di depan tadi kita sudah selesaikan, sudah kita buat. Oke, selanjutnya untuk limit X mendekati tak berhingga, untuk pembilangnya itu kita dapatkan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang dari X tambah 1 pangkat 3 ini tadi adalah X tambah pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Itu untuk pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya, setelah kita selesaikan yang bagian ini, yaitu akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kita kuadratkan ya. Oke, akan kita dapatkan X pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ini akan tinggal X ya. Kemudian tinggal lagi akar pangkat 3 dari 2X kuadrat, yaitu jadi untuk yang penyebut bagian yang pertamanya ini kita dapatkan X dikurang akar pangkat 3 dari 2X kuadrat kita kuadratkan. Ditambah dengan yang AB-nya tetap ya nak ya. Kemudian yang X plus 1 kuadrat atau B kuadrat ini juga tetap. Kita tuliskan seperti yang di atasnya. Selanjutnya, bagian pembilang kita selesaikan nak, kita keluarkan yang X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X tambah 1 kita kalikan dengan minus. Akan kita dapatkan seperti ini nak. Ya. Oke, limit X mendekati tak berhingga, untuk pembilangnya kita kalikan X pangkat 3 kita tulis tetap, X pangkat 3 kita tulis yang ini. Kemudian minus ini kita kalikan dengan X pangkat 3. Minus kali X pangkat 3 itu adalah min X pangkat 3. Yang pangkat 3 kita tuliskan, didekatkan cara penulisannya agar nanti bisa langsung kita selesaikan. Kemudian kita tuliskan lagi min 2X pangkat 2 kita tuliskan di sebelahnya. Selanjutnya kita tuliskan lagi min ini kita kalikan dengan 3X pangkat 2. Hasilnya adalah min 3X pangkat 2. Berikutnya min kita kalikan dengan 3X hasilnya adalah min 3X. Dan min kita kalikan dengan 1 hasilnya adalah min 1. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang untuk penyebutnya, yaitu ini adalah X dikurang akar pangkat 3 dari 2X dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat adalah X kuadrat atau X pangkat 2 dikurang 2X dikali akar pangkat 3 dari 2X kuadrat dikuadratkan lagi. Kemudian ditambah dengan ini akar pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2X pangkat 2 kita kuadratkan, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 4X pangkat 4. Selanjutnya yang AB-nya juga kita selesaikan. X dikali X itu adalah X kuadrat. Kemudian X dikali 1 itu adalah X. Dan untuk min akar pangkat 3 dari 2X kuadrat kita kalikan X adalah min X kali akar pangkat 3 dari 2X kuadrat. Selanjutnya, min akar pangkat 3 dari 2X kuadrat kita kalikan 1 adalah min akar pangkat 3 dari 2X kuadrat. Ditambah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1.
Maka selanjutnya kita dapatkan untuk pembilangnya setelah kita jumlahkan tadi, kita dapatkan tinggal min 5x pangkat 2 dikurang 3x min 1. Jadi untuk limit x mendekati tak berhingga, min 5x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 1 dibagi dengan penyebutnya tetap yang tadi. Ya, penyebutnya tetap yang tadi. Kita lanjutkan lagi, sekarang penyebutnya yang kita selesaikan, pembilangnya tetap. Penyebutnya yang x pangkat 2 kita dekatkan supaya kita bisa hitung ya. Jadi x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Kemudian yang x pangkat 1 kita dekatkan atau kita jumlahkan dengan yang x pangkat 1 yaitu 2x pangkat 1. Jadi kalau kita jumlahkan x ditambah 2x kita akan dapatkan 3x. Dan untuk konstantanya ditambah 1. Sedangkan yang ada akarnya yaitu kita dekatkan dengan yang sama-sama ada akar yaitu min 2x dikali dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2 kita kuadratkan, kita letakkan di sini. Selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4x pangkat 4, kemudian dikurang dengan x dikali akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2, kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat. Oke, penyebutnya ini yang kita selesaikan, sedangkan pembilangnya tetap yang tadi. Yaitu sehingga kita dapatkan limit x mendekati tak berhingga dari min 5x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 1 dibagi dengan jumlah dari x pangkat 2 itu yang ada 3 yaitu 3x pangkat 2 ditambah ini dijumlahkan di 3x ditambah 1 dikurang 2x dikali akar pangkat 3 dari 2x kuadrat dikuadratkan ditambah akar pangkat 3 dari 4x pangkat 4 dikurang x dikali akar pangkat 3 dari 2x kuadrat dikurang akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2. Nah hasil ini untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mulai mensubstitusikan dari tak berhingganya menggantikan variabel x-nya. Pada saat ini kalau variabel x-nya langsung diganti dengan tak berhingga, maka kita akan mendapatkan bentuk tak tentu, yaitu tak berhingga dibagi tak berhingga. Ya, kalau min 5 dikali tak berhingga itu adalah tak berhingga, dikurang 3 kali tak berhingga juga tak berhingga kurang 1 itu adalah tak berhingga juga. Kalau variabel x ini semuanya kita ganti dengan tak berhingga, kita akan dapatkan tak berhingga. Jadi, tak berhingga dibagi tak berhingga itu adalah bentuk tentu. Nah, untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ini, maka dibantu itu dengan cara kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya semua kita kali dengan 1 per x kuadrat. Atau boleh juga, ada juga yang mengatakan bahwa pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Dalam hal ini, karena variabel pangkat tertinggi kita adalah x pangkat 2, jadi semuanya sebenarnya dibagi dengan x pangkat 2. Atau boleh juga kita kalikan dengan 1 per x pangkat 2. Atau untuk bentuk akar pangkat 3 ini, kita kali dengan 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 6. Karena hasil dari akar pangkat 3 dari x pangkat 6 ini adalah x pangkat 6 bagi 3 yaitu 2. Yaitu dapatkan x pangkat 2. Jadi sebenarnya 1 per akar pangkat 3 x pangkat 6 ini sama saja dengan 1 per x pangkat 2. Jadi kita mulai nak ya, semua variabel x-nya kita kali dengan 1 per x pangkat 2 atau 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 6. Mulai dari min 5x pangkat 2 dikali dengan 1 per x kuadrat adalah min 5, ya, x pangkat 2-nya habis. Kemudian min 3x dikali dengan 1 per x pangkat 2 itu adalah tinggal min 3 per x. Dan min 1 kita kalikan dengan 1 per x pangkat 2 itu adalah min 1 per x pangkat 2. Berikutnya 3 untuk penyebutnya 3x pangkat 2 dikali dengan 1 per x pangkat 2 itu tinggal 3 dan plus 3x dikalikan dengan 1 per x pangkat 2 itu adalah tinggal plus ini nak ya, bukan min, plus 3 per x. Terus ditambah 1 dikalikan 1 per x pangkat 2 adalah 1 per x pangkat 2.
dikurang 2x dikali 1 per x pangkat 2 adalah tinggal 2 per x. Nah, yang di dalam akar ini, yaitu yang ini, akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2, kita kalikan dengan 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 6 adalah, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2 per x pangkat 4. Kuadratnya ini tetap. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 4x pangkat 4 kita kalikan dengan 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 6 akan didapatkan hasilnya akar pangkat 3 dari 4 per x pangkat 2 dikurang dengan x dikali 1 per x pangkat 2 adalah tinggal 1 per x dikali dengan 3 akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2 dikali dengan 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 6 adalah akar pangkat 3 dari 2 per x pangkat 4 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2 dikali dengan 1 per akar pangkat 3 dari x pangkat 6 adalah akar pangkat 3 dari 2 per x pangkat 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan tak berhingga ini menggantikan setiap variabel x dari pembilang maupun penyebut ya. Semuanya kita ganti dengan tak berhingga. Jadi min 5 dikurang 3 per x diganti dengan 3 per tak berhingga dikurang dengan 1 per x kuadrat diganti dengan 1 per tak berhingga pangkat 2. Perlu diketahui tak berhingga pangkat 2 itu tetap tak berhingga. Selanjutnya penyebutnya yaitu 3 ditambah 3 per x ya, ini tadi plus nak ya, jadi ini juga plus 3 per x kita ganti dengan 3 per tak berhingga ditambah dengan 1 per x pangkat 2 kita ganti dengan 1 per tak berhingga pangkat 2 tak berhingga pangkat 2 tetap tak berhingga dikurang dengan 2 per x kita ganti dengan 2 per tak berhingga dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 per x pangkat 4 kita ganti dengan 2 per tak berhingga pangkat 4 kemudian kita kuadratkan ini juga hasilnya tetap tak berhingga ditambah dengan akar 3 dari 4 per x pangkat 2 diganti dengan tak berhingga pangkat 2 yaitu 4 per tak berhingga pangkat 2 ini tetap hasilnya tak berhingga 4 per tak berhingga nak ya kemudian dikurang dengan 1 per x diganti dengan 1 per tak berhingga selanjutnya dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 per x pangkat 4 x pangkat 4 kita ganti dengan tak berhingga pangkat 4 jadi tetap 2 per tak berhingga dikurang dengan akar pangkat 3 dari 2 per x pangkat 4 x pangkat 4 kita ganti tak berhingga maka hasilnya tetap akar pangkat 3 dari 2 per tak berhingga. Dari pertemuan 2 dan pertemuan 3 sudah Ibu jelaskan nak ya bahwa berapapun kalau dibagi dengan tak berhingga hasilnya adalah 0. Demikian juga dengan pekerjaan kita ini tadi. Jadi 3 per tak berhingga itu adalah 0, 1 per tak berhingga juga 0, 3 per tak berhingga juga adalah 0, 1 per tak berhingga ini juga adalah 0. Kemudian 2 per tak berhingga adalah 0 dikali dengan 2 per tak berhingga juga 0 akar 0 itu adalah 0 jadi 0 kali 0 adalah 0 ditambah akar 3 dari 4 per tak berhingga adalah akar 0 ya akar pangkat 3 dari 0 itu juga adalah 0 kemudian 1 per tak berhingga juga 0 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 per tak berhingga adalah akar pangkat 3 dari 0 itu adalah 0 dikurang akar pangkat 3 dari 2 per tak berhingga itu adalah akar pangkat 3 dari 0 juga adalah 0 jadi kita dapatkan min 5 dikurang 0 untuk pembilang dan penyebutnya 3 ditambah 0 tambah 0 kurang 0 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 0. Jadi kita dapatkan hasilnya ini adalah min 5 per 3. Itulah hasil perhitungan kita tadi yaitu dapat min 5 per 3. Jadi dari soal kita tadi limit tak berhingga dari akar pangkat 3 dari x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 1 dikurang 1 itu hasilnya adalah min 5 per 3. Selanjutnya untuk pendalaman materi selanjutnya maka Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan latihan soal di bawah ini. Oke? Kerjakanlah soal di bawah ini. Bagi yang sudah selesai, silakan dipoto dan dikirim ke kolom komentar. Akan kita diskusikan bersama. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukanlah limit fungsi aljabar berikut, yaitu
Berapakah limit X mendekati tak berhingga? Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang X dikurang 3. Oke? Silakan kepada anak-anak untuk bekerja. Selamat menyelesaikan, dan kalau sudah selesai tolong dikirim di kolom komentar foto dari penyelesaian kalian tadi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga kalian bisa memahami materi limit tak berhingga bentuk akar pangkat 3. Wassalamualaikum.